Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator. Dan semalam dikabarin oleh Ustadz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa ke para ustadz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke Agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan-pimpinan pondok se-Indonesia. Kirimin Syekh Ali kritis, tolong didoain, udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan Ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan seorang dai yang ikhlas, dia meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah ke kewarganegaraan untuk dakwah di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali husnul khatimah. Mohon disolatkan gaib di masjid-masjid, di musola-musola, pesantren-pesantren yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya dan Syekh Muhammad terutama dan Ustadz Iskandar, dan kita perjuangkan insya Allah apa yang udah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an wakrim nuzalahu wabdilu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kenangannya sama Syekh Ali. Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV. Saya jemput beliau pertama-tama. Saya bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC. Saya kenali nama Indonesia. Ini loh orang Arab yang cinta Indonesia. Ini orang alim yang cinta sama Indonesia. Ini Ahlul Quran yang cinta sama Indonesia. Ini Syekh Ali ilmunya tinggi tapi bisa baca Indonesia. Saya kaget. Waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu. Nyapa saya, Ustadz Yusuf ya. Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Aksan Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Sunda Kelapa di awal-awal dulu, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya untuk Syekh Ali, membuka tangannya untuk Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia. Bareng gitu, Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfadz. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga Ahlul Quran semuanya, bapaknya, ibunya 10 apa 11 atau 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, ya Allah, terima semua amal solehnya Syekh Ali dan semua keluarga besar, jadikan di amal soleh yang kau ridhai, yang kau terima ya Allah. Anugerahkan kepada beliau istri-istri yang salehah, anak keturunan yang saleh-saleh di zaman ya Allah. Jadikan ya tumbuh lagi lebih banyak lagi Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang yang lain ya Allah. Kasih para kebaikan pun medis yang sudah membantu hingga akhir hayatnya Syekh Ali dan semua yang bertugas di medis ya. Ya Allah, mudah-mudahan Kau ridha atas Syekh Ali ya Allah dan kami semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua, insyaallah doanya kabul dan Syekh Ali sudah menikmati dakwahnya, sudah menikmati Qur'annya, sudah menikmati ibadah dan amal solehnya, dan insyaallah kita semua yang mendoakan juga ikut menikmati.
Jazakumullah sangat jazah. Sekali lagi kita ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syekh Ali. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua. Prokes. Syekh Ali memang kena COVID, tapi COVID-nya udah nggak ada. Jadi wafat udah dalam keadaan negatif COVID. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan pada hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator. Dan semalam dikabarin oleh Ustadz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa ke para ustadz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke Agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan pondok se-Indonesia. Kirimin Syekh Ali kritis, tolong doain, udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan Ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan seorang dai yang ikhlas, dia meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah ke warganegaraan untuk dakwah di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali husnul khatimah. Mohon disolatkan gaib di masjid-masjid, di musola-musola, pesantren-pesantren yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya dan Syekh Muhammad terutama dan Ustadz Iskandar, dan kita perjuangkan insya Allah apa yang udah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wakrim nuzalahu wabdulu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kenangannya sama Syekh Ali. Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV, saya jemput beliau pertama-tama, saya bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC, saya kenali nama Indonesia. Ini loh orang Arab yang cinta Indonesia, ini orang alim yang cinta Indonesia, ini Ahlul Quran yang cinta Indonesia. Ini Syekh Ali ilmunya tinggi tapi bisa baca Indonesia, saya kaget. Waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu, nyapa saya, Ustadz Yusuf ya. Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Aksan Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Sunda Kelapa di awal-awal dulu, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya untuk Syekh Ali, membuka tangannya untuk Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia. Bareng gitu, Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfadz. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga Ahlul Quran semuanya, bapaknya, ibunya,
10 apa 11 atau 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, ya Allah, terima semua amal solehnya saya Ali dan semua keluarga besar, jadikan di amal soleh yang kau ridhai, yang kau terima ya Allah. Anugerahkan kepada beliau istri-istri yang salehah, anak keturunan yang saleh-saleh di zaman ya Allah. Jadikan dia tumbuh lagi lebih banyak lagi Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang yang lain ya Allah. Kasih para kebaikan pada medis yang sudah membantu hingga akhir hayatnya Syekh Ali dan semua yang bertugas di medis ya. Ya Allah, mudah-mudahan Kau ridha atas Syekh Ali ya Allah dan kami semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua, insyaallah doanya kabul dan Syekh Ali sudah menikmati dakwahnya, sudah menikmati Qur'annya, sudah menikmati ibadah dan amal salehnya, dan insyaallah kita semua yang mendoakan juga ikut menikmati. Jazakumullah sangat jazah, sekali lagi kita ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syekh Ali. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua. Prokes. Syekh Ali memang kena COVID, tapi COVID-nya udah nggak ada. Jadi wafat udah dalam keadaan negatif COVID. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan pada hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan media kita yaitu apakah benar tokoh ulama yang kita bahas sesuai dengan judul ini sudah meninggal dunia, dan apa yang menyebabkan semuanya ataupun tokoh-tokoh ulama ini dipanggil sama Allah, yaitu diambil satu persatu yang ada di dunia ini supaya apa gitu loh. Mungkin ada penjelasan, kita akan menerawang bahwasanya mungkin dunia ini sudah terlalu tua usianya atau gimana, saya juga tidak tahu guys. Langsung saja kita akan membahas masalah yang sesuai dengan judul ini, bahwasanya dia ini sudah meninggal atau belum. Di sini kita sudah menggunakan medianya. Di sini guys, di sini sudah saya gunakan medianya. Coba kamu lihat, Syekh Ali Jaber ini benar meninggal dunia atau tidak? Ya. Jadi bahwasanya hasil penerawangan kita real, bahwasanya beliau yang kita bahas ini sudah meninggal dunia. Dan kenapa para ulama-ulama ini kok diambil satu persatu? Mungkin ada apa gitu loh. Hah? Sudah takdirnya, sudah tutup usia lah. Ya. Kan sekarang ini banyak sekali tokoh-tokoh ulama yang tidak asli gitu loh. Dan kenapa tokoh ulama yang asli sekarang meninggal dunia? Kenapa? Iya, maksudnya kan hasil penerawangan kita di sini. Kenapa tokoh ulama yang asli dijemput ataupun dipanggil sama Allah, sedangkan banyak sekali sekarang ini tokoh-tokoh ulama yang tidak asli. Ya kan menurut penerawangan ini piye ngono lho. Bapak dikandani popo. Hah? Apa dikandani? Sing apane arep dikandani? Hah? Oh, ngene iki to. Sing mati. Sing iki.
Apakah akan mati suri, akan hidup kembali atau gimana menurutnya? Kak. Jadi kayak gitu saja. Yang mau dibisikin ini siapa? Yang Nanti alih-alih coba. yang meninggal ini, yang kita bahas ini. Jadi tokoh ini katanya akan diberitahu sama Allah atau gimana? Diberitahu. Yang saya penasaran kan diberitahu apa gitu loh. Kan intinya sekarang ini sudah meninggal. Dan tokoh ulama ini kan sudah meninggal kan sekarang. Dan hasil penerawangan mau diberitahu apa gitu loh. Gimana? Bo. Nggak tahu. Jadi ini masih misteri guys. Tidak kita ungkit-ungkit lagi, mungkin ini kuasa Allah ataupun yang bagaimana. Biarkan saja, ini ada misterinya. Di gambaran kita ini tokoh yang kita bahas yang bahwasanya tokoh tersebut sudah meninggal sekarang ini. Wes menurut tau. Mungkin gini saja guys pembahasannya, karena mau kita gunakan apa, media apa, namun di sini kita cuma menggunakan media penerawangan membuktikan bahwasanya Syekh Ali Jaber sekarang ini sudah meninggal, yaitu sudah panggilan ataupun sudah tutup usia. Semoga diterima di sisi Allah. Kita turut berduka cita. Semoga diterima di sisi Allah. Jok terima nah mau dipakai itu. Hah? Mau mati-mati kan begini berarti cerita. Ya kan itu panggilan toh. Mau apa dikandani udah rapi itu. Kok ngali yo butuh urip. Yang mau mati. Masuk mau mati. Saya pengen urip. Mungkin sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lamun berambil. Jadi pembahasannya kayak gitu guys. Kamu baru masuk di sini, kita sudah selesai membahas. Up saja, up keluar. Jangan nonton di awal. Up guys, up. Penonton yang baru masuk up karena pembahasannya sudah selesai. Keluar guys, jangan nonton, pembahasannya sudah selesai. Tonton dari awal kalau mau menonton.
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit YRC Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator. Dan semalam dikabarin oleh Ustadz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa kepada ustadz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan pondok di Indonesia. Kirim Syekh Ali kritis, kalau didoain udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan ahlul Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang dai yang ikhlas. Ini meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah warga negaraan untuk dakwah di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali husnul khatimah. Mohon disolatkan gaib di masjid-masjid, di musola-musola, pesantren-pesantren yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya dan Syekh Muhammad terutama dan Ustadz Iskandar, dan kita perjuangkan insya Allah apa yang udah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa abdil daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kenangannya sama Syekh Ali. Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV. Saya jemput beliau pertama-tama. Saya bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC, saya kenali nama Indonesia. Ini loh orang Arab yang cinta Indonesia, ini orang alim yang cinta sama Indonesia, ini ahlul Quran yang cinta sama Indonesia. Ini Syekh Ali ilmunya tinggi tapi bisa baca Indonesia, saya kaget. Waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu. Nyapa saya, Ustadz Yusuf ya. Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Aksan Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Sunda Kelapa di awal-awal dulu, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya untuk Syekh Ali, membuka tangannya untuk Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia. Bareng gitu, Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfadz. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga ahlul Quran semuanya, bapaknya, ibunya 10 apa 11 atau 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, ya Allah, terima semua amal solehnya Syekh Ali dan semua keluarga besar. Jadikan di amal soleh yang kau ridhai, yang kau terima ya Allah. Anugerahkan kepada beliau istri-istri yang salehah, anak keturunan yang saleh-saleh di zaman ya Allah. Jadikan dia tumbuh lagi lebih banyak oleh Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang yang lain ya Allah. Kasih para kebaikan buat medis yang sudah membantu hingga akhir hayatnya Syekh Ali dan semua yang bertugas di medis ya Allah. Mudah-mudahan kau ridha atas Syekh Ali ya Allah dan kami semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua, insyaallah doanya kabul dan Syekh Ali sudah menikmati dakwahnya dan menikmati Qur'annya, sudah menikmati ibadah dan amal salehnya, dan insyaallah kita semua yang mendoakan juga ikut menikmati.
Jazakumullah sanad jazi. Sekali lagi kita ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syekh Ali. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua. Prokes. Syekh Ali memang kena COVID, tapi COVID-nya udah nggak ada. Jadi wafat udah dalam keadaan negatif COVID. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mudah-mudahan pada hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. آمين. آمين. اللهم انزل علينا بركة من بركاتك ورحمة من رحماتك. آمين. أعلنا في هذا المجلس ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مهموما ولا مغموما آمين. ولا مديونا يا رب العالمين. آمين. اللهم فرج الهموم ونفس الكروب يا مجيس اغثنا وافتح علينا ابواب كل خير واصرف عنا ابواب كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين. واحفظ بنتنا عائشه يا الله واجعلنا من اهل القران آمين. في الدنيا والاخره. واحفظها من العائله المباركه والسدس المنصور وزوجته واولاده وبناته واجعلهم عائله مباركه نافعه للعباد والعباد.